warahmatullahi wabarakatuh. Anda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Kemarin sudah pada liburan ya pastinya ya, karena weekend. Nah, gimana liburannya? Asik? Tidak, Bu? Di rumah aja, Bu. Di rumah aja. Belajar, Kemarin Bu. ya main-main. Bikin tugas, Bu. Masya Allah. Nah, ini perlu kita contoh ya, seperti aja nih. Jadi liburan tuh kita bikin. Berarti udah semangat semua ya, karena kemarin habis liburan ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, biar lebih efektif, kita siapkan dulu hal-hal yang berhubungan dengan fisika ya. Selain fisika, di atasnya tuh jangan dikeluarkan. Ini tuh di samping Ulfa ada bangku yang kosong. Siapa yang tidak hadir? Ismi, Bu. Ismi. Kemana Ismi? Ismi dia ada cara keluarga, Bu. Ada cara keluarga. Apakah ada suratnya? Ada, Bu. Ada. Nah, itu juga buat pelajaran ya bagi kita semua. Kalaupun kita izin, nah itu harus menggunakan surat agar apa? Agar tidak terjadinya miskonsepsi ini antara guru sama siswanya dan guru-guru yang akan mengajar pada hari ini. Oke, ada semua. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa. Terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin doanya. Nah, sebelum kita masuk dalam materi pembelajaran kita kali ini, ada yang masih ingat nggak pelajaran kita sebelum liburan kemarin apa? Tentang apa? Ya, Ulfa? Tentang komponen aktif dan pasif, Bu. Nah, apa itu komponen aktif dan pasifnya, Ulfa? Untuk komponen aktif ini terdiri dari dioda, transistor, dan IC. Kemudian yang untuk pasif terdiri dari resistor, kapasitor, dan induktor, Bu. Oke, apakah yang lainnya setuju? Setuju, Bu. Oke, beri aplaus untuk Ulfa dulu. Berarti masih ingat ya, bagus sekali untuk Ulfa. Nah, langsung aja ya. Jadi tadi komponen-komponen yang sudah disebutkan oleh Ulfa itu berkaitan dengan materi yang akan kita bahas kali ini. Nah, materi yang kita bahas kali ini yaitu tentang hukum Ohm. Di mana tujuan pembelajarannya kita akan nanti memahami apa itu konsep dari hukum Ohm, kemudian memahami rangkaian seri dan paralel dalam hukum Ohm dan mengaplikasikan hukum Ohm itu dalam kehidupan sehari-hari serta menyelesaikan permasalahan dari hukum Ohm tersebut. Nah, di mana nanti cakupan materinya kita akan belajar tentang memenuhi tujuan pembelajaran tadi, kemudian nanti kita akan mensimulasi dan mempraktekkannya melalui media PET. Nah, kemarin kan Ibu sudah menginstruksikan untuk membawa laptop ataupun HP ya untuk singkat. Kita akan mempelajari tentang hukum Ohm. Nah, sebelum kita masuk dalam hukum Ohm, coba Anda semua perhatikan gambar berikut. Ada yang tahu gambar apa ini? Apa? Ya, jepit, Bu. Ulat. Ya, ulat jepit, Bu. Ulat dijepit. Ada lagi? Ya, terikat dulu, Bu. Ikan perutnya. Nah, sekarang coba perhatikan sini. Nah, ini kan ada satuannya kan? Ada volt. Nah, biasanya volt itu satuan dari apa? Dengan volt. Jangan ya. Berarti disimbolkan dengan V. Nah, atau ampere itu biasanya untuk satuan apa? Arus. Nah, arus disimbolkan dengan I. Iya, ya, ya. Nah, kemudian ini ohm. Ini satuan dari hambatan dengan simbolnya F. Nah, ada yang bisa menjelaskan nggak? Ini gambar ini merupakan fungsi dari masing-masing satuan ini yang akan mendasari kita untuk belajar hukum Ohm. Nah, untuk voltnya atau tegangan. Nah, terus ini apa yang sebelah hijau ini ampere. Kenapa dia didorong oleh semut yang mana pegang volt ini? Tahu? Fungsinya? Nah, jadi volt ini kan tegangan. Nah, tegangan yang mendorong atau kuat arus dalam sebuah aliran listrik ya. Nah, kemudian untuk R ini kenapa semut yang pink ini mengikat semut yang warna hijau atau kuat arus ini karena dia R atau hambatan ini fungsinya untuk hambatan. Nah, sampai situ ada pertanyaan dulu? Nah, ini hukum Ohm itu sendiri misal arus listrik yang mengalir melalui sebuah pengantara akan berbanding lurus dengan beda potensial dan berbanding balik dengan hambatan. Nah, kita garis bawahi arus listrik beda potensial dan hambatan. Nah, arus listrik tadi misalkan dengan I. Nah, I ini mengalir pada sebuah penghantar yang artinya akan berbanding lurus dengan beda potensial. Nah, beda potensial ini apa? Berarti sama seperti tegangan, ya kan? Nah, berarti sama dengan V. Nah, berbanding terbalik dengan hambatan. Nah, hambatan tadi disimbolkan dengan R. Berarti nah, ini yaitu
mencari R, V per I. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, tidak, kita lanjut. Untuk rangkaian pada hukum. Nah, yang pertama ada cara menghitung resistor seri. Nah, jika kita ingin menghitung resistor seri, berarti R totalnya yaitu R1 tambah R2 tambah R3. Nah, kemudian untuk paralel, nah itu bedanya dia 1 per R total, yang namanya 1 per R1 tambah R2 atau R3. Nah, karena di sini R4 dan R5 adalah, maka disesuaikan dengan resistor yang ada pada sebuah rangkaian. Dan untuk menghitung kapasitor ini kebalikannya. Kalau yang seri tadi kan resistornya itu ditambah langsung tadi 1 per. Nah, kalau yang kapasitor berarti dia 1 per C total, 1 per C1 tambah 1 per C2 dan 1 per C3. Nah, kalau paralelnya ini sama dengan rangkaian seri pada resistor, tinggal ditambah. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Nah, dan di sini ada sebuah contoh soal 3 buah hambatan disusun secara seri, masing-masing nilainya 2 ohm, 3 ohm dan 4 ohm. Nah, hambatan ini kemudian dipasang pada tegangan 120 volt. Hitunglah besar arus yang mengalir. Nah, ini apakah ada yang bisa mengerjakan atau kita kerjakan sama-sama? Sama ya. Nah, dalam fisika itu harus yang pertama kali dilakukan yaitu diketahui. Tadi yang diketahui? Hambatan 2. 1 2 ohm. 2 3 ohm. Ada apa? V-nya sigmanya 120 volt. Kemudian apa lagi ditanya? Apa yang ditanya? I. Kalau I yang ditanya berarti apa rumusnya tadi menurut sebenarnya berarti? Nah, sebelum kita menyelesaikan itu karena ini R-nya itu ada 3 di rangkaian sendiri, maka kita selesaikan dulu R-nya. Jadi R total sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. 2 ditambah 3 ditambah 4. Hasilnya 9 ohm. Nah, jadi kemudian baru kita masukkan ke rumusnya. V-nya 120 volt per R-nya 9 ohm. Yang bisa jawab berapa hasilnya? 1, yang berapa Pak? Kita buat tadi dulu. Kita hitung ya. 13,3 Bu. 13, kita sama dia berapa? I. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan udah paham semua? Sudah Bu. Oke, kalau sudah paham, dua orang siswa ada yang berani maju ke depan? Bisa dulu. Karena ada 1 orang. Ini sama. Ini apa namanya Bu? Ini namanya papan proyektor. Ada yang sudah pernah mendengar ini? Belum Bu. Nah, ini namanya papan proyektor dan ini merupakan resistor yang sudah kita bahas kemarin. R-nya. Sedikit Bu. Nah, jadi seperti ini ya, untuk yang lainnya kita tengok berarti apa yang sudah dilakukan kalian ini sudah betul. Kita beri apa dulu untuk kalian? Kalian untuk ini ya, kemudian untuk ini. Karena ada Bu? Ya. Ini untuk ya Bu ya. Perangkaiannya. Oke, seperti ini Bu. Nah, ya bagus sekali ya. Nah, jadi yang teman-teman yang lain mungkin bisa ditengok hasil dari ini betul ya. Nah, beri apa untuk kedua teman kita? Kalian dan ini ada sedikit. Iya, silakan duduk ya. Oke. Lagi dong. Kita, nah, jadi itu untuk pelajaran kita, walaupun pelajaran tahun kita tetap harus ingatnya ya. Oke. Nah, silakan Ananda kita bentuk ke dalam 2 kelompok saja ya. Nah, untuk Kaila itu gabung dengan kelompok Afifah, Farah dan Zahra. Silakan Zahra gabung di sini ya. Nah, untuk Ulfa, Elia dan Hani silakan gabung bertiga ya. Ini ada LKPD dan buka laptop atau Android yang kemarin sudah Ibu instruksikan. Bu, yang ini pilihannya yang mana Bu? Nah, kita pilih yang ini. Kan sesuai dengan langkah-langkahnya ini ya. Gimana Bu? Nah ya seperti ini. Bentar ya. Jadi kamu itu sama Bu. Nah, itu kemudian apa lagi selanjutnya perintahnya coba dilakukan ya. Ya Bu. Bagaimana Bu ya? Kita ambil wiray. Ambil wire. Ya. Ini kerja sama ya. Coba baca langkah-langkahnya ya. Nah, Bu, kan bilang belajar. Ada video gitu. ini ya. Kemudian apa lagi perintahnya disusun? Ya. Ini kan
lampunya Hidup. Oke, lanjut langkah kedua bagaimana? Nah, ukur dengan ampere meter. Ukur harusnya berapa yang terbaca nanti dicatat ya. Di sini ditulis. Nah, untuk biar mengetahui tegangan nih, tegangan yang berapa, kita klik nilai ini. Nah, kan muncul nih. Berarti ini kotaknya 10 ohm. Ini 9 volt. Ini harusnya bisa dicatat di sini ya. Oke, Bu. Lanjut lagi. Nah, nanti dibuat grafik tegangannya. Itu kalau udah selesai nanti presentasi. Oke, silakan maju ke kelompok angkasa dan kelas kamu. Semua baju, Bu? Ya, presentasikan semuanya ya. Ya, Bu. Dari data yang didapat juga, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang dalam kotakan saya sendiri Alfa. Lalu rekan saya Hibatul Faradila, Bella Maharani dan Anisha Azhara akan mempresentasikan hasil percobaan kami melalui PET, yaitu yang mana data yang kami peroleh untuk tegangan baterai 9 volt itu arus listriknya 0,9 ampere dan terang nyala lampunya itu terang. Terus yang kedua, tegangan baterainya 4,5 volt, arus listriknya 0,45 ampere dan terang nyala lampunya itu tidak terang. Terus yang ketiga, tegangan baterainya itu 3,5 volt dan arus listrik terukur itu 0,5 ampere dan terang lampunya itu tidak terang. Terus berdasarkan dari data yang kami peroleh, diperolehlah grafiknya itu seperti ini yang di atas. Artinya ini seperti ini, Bu. Nah, berdasarkan dari grafik tersebut diperoleh kesimpulan bahwa kalau semakin besar tegangannya maka arus yang dihasilkan juga semakin besar dan nyala lampunya akan semakin terang, begitu juga dengan sebaliknya. Sehingga dapat disimpulkan kalau besar arus listrik itu sebanding dengan tegangan listrik dan terang lampu itu sebanding dengan besar arus listrik. Oke. Terima kasih kelompok 2. Itu sudah betul sekali ya. Nah, apakah dari kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 2? Tidak, Bu. Ya, Karena tidak. hasilnya sama, Bu. Sama ya? Bagus sekali. Kita beri ampas dulu untuk kelompok 2. Lanjut ya, Bu. Ya, Bu. Ada. Ya, untuk kelompok 2. Terima kasih, Bu. Oke, silakan kembali ke tempatnya, Bagus sekalian. Terima kasih, Bu. Ya, nah ini ada tugas, silakan Ananda semua tulis di buku tulis dan kerjakan ya. Ini sebagai evaluasi untuk Ananda semua dan minggu depan itu diharapkan dikumpul tepat waktu ya, dikumpul kepada ketua kelasnya ini. Yang ini besok mungkin Ibu agak telat hadir, nanti langsung kumpulkan aja tugasnya. Siap, Bu. Nah, oke. Sampai sini paham? Paham. Baiklah, sebelum mungkin hanya itu, sebelum kita mengakhiri ada yang bisa menyimpulkan nggak apa pembelajaran kita hari ini? Tentang apa? Untuk mencakup keseluruhannya. Ada yang bisa menyimpulkan? Bu. Oke, Afifah? Kesimpulan belajar hari ini yaitu tentang yang pertama, di mana hukum Ohm itu menjelaskan bahwa tegangan itu sebanding dengan arus listrik dan juga hambatannya. Dan juga arus listrik itu hambatan itu gunanya nanti untuk menghambat arus listrik. Terus rangkaian juga terdiri atas dua, yang dimana ada rangkaian seri dan juga paralel. Nah, untuk rangkaian seri nanti tinggal jumlahkan saja masing-masing nilai hambatannya. Sedangkan rangkaian paralel itu dipetakan dulu. Oke, bagus sekali ya. Beri aplaus sekali lagi untuk Afifah. Wah, bagus sekali. Jadi sudah dapat menyimpulkan, berarti artinya itu sudah paham. Nah, kemudian mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Untuk pembelajaran selanjutnya itu silakan Ananda semua bawa buku paket yang Ibu beri kemarin dan kita akan lanjutkan untuk diskusi kita selanjutnya. Oke, Ananda paham sampai di sini? Paham, Bu. Nah, setelah ini nanti guru matematika akan masuk, silakan tunggu di kelas terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas tolong disedikitkan kelasnya.